Rumah ini menarik karena di ujung sini masih ada satu tempat yang bisa dijadiin bedside table mestinya. Gimana apa yang ngomongnya? Coffee table? Bukan. Nakas. Bedside table. Iya, kalau yang di itu side table. Bukan. Apa? Sofa side table. Gitu. Nah. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Depok, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Premier Promenade. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tipe violet. Dan teman-teman bisa lihat, ini perkembangan dari perumahan ini. Jadi perumahan ini tuh semua udah dibangun duluan, teman-teman. Supaya teman-teman ketika beli rumah ini, itu dapat ready stock. Ini mereka akan selesai di Q1 tahun depan. Atau ya bisa dibilang Februari sampai Maret. Tapi bocorannya sebenarnya mereka selesai Desember ini loh. Jadi, teman-teman ketika beli rumah di Premier akan dapat rumah yang ready stock. Oke, kita lihat nih rumahnya adalah model kolonial, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, bagian atasnya itu genteng semua. Dak-dakannya sedikit aja. Kenapa? Karena Premier pengennya adalah satu rumah yang nggak ada kebocorannya. Sedikit lah minim kebocorannya. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat nih model kolonial, kiri sama kanan semuanya itu harus rata. Jadi kalau teman-teman lihat, ada pilar di kiri sama kanan, di tengah, habis itu di sebelah kanannya bagian kosong, di sebelah kiri bagian kosong. Kurang lebih modulnya sama, akhirnya bisa ngedapetin rumah yang punya tampilan kolonial. Tapi ini sebenarnya bukan kolonial biasa, bro. Ingat gak kalau zaman dulu kan kolonial itu kan sebenarnya Belanda yang bawa kan. Kalau di luar negeri itu ya iklimnya nggak kayak di sini. Jadi kolonial yang harus kita contek itu adalah kolonial yang ada di Indonesia. Nah, makanya kenapa sih Premier ini tuh bikinnya model kolonial? Karena ya itu dia, di Depok ini dulu banyak banget, sampai sekarang sih sebenarnya banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Jadi mereka pengen ini tuh masih ada kolonial-kolonialnya. Cuman bedanya mereka ingin mengembalikan Depok menjadi adem dengan memberi banyak pohon-pohon yang akan ada di lingkungan rumah ini. Oke, sekarang kita bahas lagi, teman-teman. Atapnya itu pakai atap genteng beton, teman-teman, genteng beton. Habis itu di bagian bawah itu pakai lisplang. Lisplangnya itu dari GRC. Kenapa sih GRC itu dipilih? Karena GRC itu kan bahan dasarnya adalah semen. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nanti akan kemakan rayap, akan lapuk segala macam, nggak akan ada terjadi karena ini gunain GRC. Dan kalau bisa teman-teman bikin rumah itu juga harus gunain plafon di luar itu adalah GRC. Dan ini gue suka detail. Kalau teman-teman perhatiin tuh detail banget di situ. Di bawah dari lisplangnya itu ada profil kecilnya lagi. Nggak kelihatan sebenarnya, bro. Tapi mereka pikirin tuh detail. Karena itu dia, kalau kita bikin satu rumah yang model kolonial itu tetap harus ada profilnya, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Ada profil lagi di bawah. Dan nggak lupa teman-teman lihat di situ ada topi-topian ya. Topi-topiannya juga ada tali air ya. Gunanya adalah ketika nanti air itu jatuh ke tali air, airnya akan langsung tumpah ke bawah. Kalau untuk karpotnya, kanopinya ini gunain 5x10. Besinya tebal banget. Dan jangan lupa teman-teman kalau pilih kanopi itu besinya jangan besi biasa, tapi pilihlah besi dari galvanis. Kenapa? Karena galvanis itu lebih tahan sama karat. Dan harganya sebenarnya beda tipis banget. Kenapa gue pengen ngingetin gini, bro? Karena gue kan punya rumah kaca besar tuh di rumah. Rumah kaca itu kalau bahasa Australia konservatori. Nah, itu gue bikin pakai besi yang bukan galvanis, bro. Jadi akhirnya 1,5-2 tahun sekali gue mesti ngecat. Gitu. Iya, karena karatnya keluar. Oke. Bagian bawahnya ini karpetnya gunain 60x60 dari Indogres, dan ini juga Indogres, teman-teman. Tapi gue suka banget ini, kenapa? Karena ini motifnya kayu dan udah ada seratnya. Kalau untuk ininya, ini gunain EKK, teman-teman. Jadi udah bisa dibilang aluminiumnya yang paling bagus. Dan di atas ini gue suka deh. Jadi kan pakai kulit jeruk, solar tough, yang kulit jeruk. Harganya mahal, 500 ribuan. Lihat deh, mataharinya nggak masuk kan? Tuh, panasnya, lihat deh. Ya kan? Gelap kan? Adem gitu. Tapi sinarnya tetap masuk ke dalam. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ya, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Ini pintunya solid. Motifnya pakai HPL. Ini menarik banget, teman-teman. Jangan lupa kalau mau bikin pintu dengan HPL seperti ini, harus tingginya maksimal 240 kalau nggak mau ada sambungan, karena modul dari HPL itu 240 x 120. Gue suka juga jendelanya, teman-teman. Jendelanya itu di bagian bawah tuh mati, sedangkan yang atas itu hidup. Jadi kalau kita punya anak,
anak kita masih kecil dan masih membahayakan gitu, mereka nggak akan bisa lompat-lompat dari jendela. Nah, begitu masuk ini langsung ketemu satu ruangan yang berfungsi jadi ruang tamu dan juga ruang keluarga. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah wall panel TV-nya. Ini yang gue bilang tadi. Kalau kita punya satu HPL yang mau dijadiin satu wall panel, mesti dihitung juga nih kayak gini. Akan ada tali-tali air di sini. Kenapa? Karena emang HPL itu cuma punya ketinggian 240. Jadi kita harus pinter-pinter nih taruh yang di tengah yang besarnya, di atas kecil dan kecil. Jadi tampilannya juga tetap akan manis. Wall TV ini menarik. Di sini ada tempat buat kamuflase buat tempat MCB. Dan ini dia. Di sini tuh ada cetekan-cetekan di sini karena cetekannya kan kurang. Kalau kita beli dari rumah developer, cetekannya kurang bro pasti kan. Nah, jadi akhirnya kita akan selesaiin di furniture. Dikasih wall panel seperti ini, di dalamnya kabel-kabel segala macam, tidak akan kelihatan dan akan selalu kelihatan rapi. Oke, sekarang kita menuju sini. Rumah ini menarik karena di ujung sini masih ada satu tempat yang bisa dijadiin bedside table mestinya. Cuman apa yang ngomongnya? Coffee table? Bukan. Nakas. Side table? Bedside table. Iya, kalau yang di itu side table. Bukan. Apa? Sofa side table, gitu nggak? Enggak, side table. Side table aja. Oke, di sini masih ada side table ya. Nggak, karena ini menarik bro. Karena sebenarnya guna banyak dong. Karena kita begini, kita nonton TV, kita masih bisa taruh kacamata, taruh handphone, segala macam. Maksud gua adalah ruangan ini itu cukup untuk naruh table seperti ini. Jadi ukuran itu menarik. Dan yang pasti, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita punya satu ruangan yang nggak terlalu besar, kita harus gunain meja bundar seperti ini. Karena ini akan menghemat space. Bayangin ya kalau ini bentuknya kotak. Ya kan? Pasti akan lebih mentok-mentok. Ini menarik. Dan berapa sih diameter yang bagus? Diameter yang bagus adalah seperti ini. 90 cm. Nah, menariknya adalah sekarang itu kan udah ada homogeneous style yang besar. Kita bisa dapat diameter 90 tanpa potongan seperti ini. Ini dari homogeneous style, by the way. Keren ya? Motifnya white Carrara. Itulah menariknya homogeneous style. Zaman dulu kita pengen punya meja semewah ini, kita harus pakai marmer. Sekarang udah bisa pakai homogeneous style. Ini juga teman-teman bisa lihat, ini gunain homogeneous style, tapi yang benar-benar slabnya ukuran besar. Ya benar. Gue hampir ragu loh. Gue sendiri hampir ragu. Gue pikir ini marmer, tapi sini lihat. Nih bro. Tuh, ini homogeneous style nih. Menarik ya. Emang teknologi material bangunan tuh emang luar biasa lah. Nah kalau di atas ini gunain IKEA teman-teman. Dan ini IKEA ini kayak dia pakai model semacam taco set tapi bisa di press gitu ya. Ini kalau kita mau bikin custom untuk dapetin seperti ini, itu mesti di lacquer dan itu tingkatannya lebih mahal daripada bikin duko. Tapi IKEA pinter, dia bisa bikin yang seperti ini, ya kan? Dengan harga lebih murah daripada lacquer. Tapi itu dia perbedaannya custom sama nggak custom. Kalau custom kita bisa pilih bahan dalamnya. Bahan dalamnya kita bisa pakai multiplex, bisa pakai MDF, bisa pakai macam-macam atau bisa pakai kayu solid. Kalau di bukan custom kebanyakan dalamnya adalah MDF. Sekarang kita menuju ke sini. Oh ini keren sih bro. Ini keren sih. Ini gue baru lihat sih. Mereknya apa sih? Samsung. Oke. Ini teman-teman. Ini keren banget sih. Ini adalah Samsung RZ 32 T7 44 535. Nah, karena gue nggak tahu men. Maksud gue, Gitu. nah ini kan kalau di YouTube kan bukan gitu bro. Kan gue juga pengen beli nih. Takutnya lupa. Karena udah gue sebutin, ntar gue tinggal nonton YouTube-nya di sini. Gitu. Kenapa keren? Karena ini kayak whiteboard bro. Ya nggak? Jadi ini bisa ditulis-tulis gitu. Tulis. Oke. Kalau untuk keluarga yang bye-bye aja sih, pasti banyak gunanya bro. Sayang, aku udah siapin mie di microwave gitu kan. Tapi kalau nggak bye-bye, dibaca juga enggak. Tapi ini keren, sumpah. Maksud gue, soalnya kayak gue kan punya anak 2 bro. Jadwalnya udah beda-beda tuh. Yang satu les ini, gitu segala macam. Ini kita tinggal tulis aja di sini, whiteboard gitu. Yang ini, yang ini. Jadi orang di rumah juga udah bisa siapin. Menarik banget tuh. Apalagi kalau misalnya bapak ibunya jago gambar. Enggak, maksud gue gini bro. Bukan bapak ibunya doang sih, anaknya juga. Lu bayangin nggak? Rumah gue kan banyak coret-coretan ya bro.
Habis itu setahun sekali mesti gue cat putih gitu. Karena anak-anak kan, kita kan harus bebasin anak kita untuk coret-coret kan. Bayangin kalau kita punya satu lemari es yang kayak gini. Menarik. Oke, tapi ada satu yang seru teman-teman. Di sini ada wall panelnya, dan wall panelnya ini dia gunain kaca, cermin. Ah, cuman ini gue nggak suka sih bro. Kenapa? Karena susah untuk bikin rapinya. Nih lihat teman-teman deh. Susah untuk bikin rapinya. Akan lebih baik daripada dikasih kayak gini. Mendingan bablas aja langsung besar, nggak usah dibagi-bagi kayak gini, pakai grey. Oh iya. Tapi kalau untuk lampu dari meja makannya gue suka, karena dia bentuknya membulat mengikuti si meja bundar. Tapi ini seru, ini feng shui bro. Karena kita seakan-akan menggandakan makanan kita. Yuk sekarang kita menuju sini. Kalau makanannya mengganda bro, berarti kan bukan, belum sampai situ dong. Makan lu ganda nih, berarti kenyang nih, masih malas kerja keterlaluan, ya kan? Akhirnya jadi kerjanya baik jadinya rezeki banyak, insya Allah. Ya kan? Oke, di bagian belakang ini masih ada satu taman kecil, setengah kering setengah basah. Kenapa? Karena di bagian sini itu dikasih batu koral, ini bagus banget supaya kalau ada air jatuh dia tidak mengotori bagian terasnya. Dan di sini juga udah ada bak kontrol ya. Bak kontrol ini menuju ke depan juga. Dan di atasnya udah ada kerannya. Menarik. Kenapa? Karena dengan ada keran di sini, air tuh jatuh ke situ, kita mau nyuci apapun, dia langsung jatuh ke bak kontrol dan gampang dibersihin. Ibaratnya nih, bro, misalnya kita lagi ada acara pengajian di rumah lo gitu. Lo ada bak kontrol kayak gini, masakan banyak nih, bawa aja piring ke sini semua, cuci aja di sini. Karena ini besar, iya kan? Ini kan lubangnya besar nih, peralonnya besar. Airnya langsung ke situ. Set. Dan dari ikan mampet lo ketahuan, langsung langsung kelihatan. Inilah gunanya bak kontrol sebesar ini, mantap. Dan inilah ya kakak ya, emang beda banget. Smooth. Ya sekarang kita menuju sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama. Menarik. Kenapa menarik? Nah bro, menarik. Karena lagi-lagi kita ketemu main form. Di sini ini menarik. Ini pakai wallpaper. Jadi wallpaper zaman sekarang tuh motifnya udah beda-beda teman-teman. Bagus. Udah banyak banget. Jadi bisa juga kita ngambil satu wallpaper gini yang berfungsi sebagai satu center of attention dari kamar. Jadi seakan-akan ini kan kayak lukisan gitu bro, ya kan? Habis itu tinggal kita kasih kayu seperti ini yang kesannya figura. Lo bayangin deh bro, lukisan segede ini berapa duit harganya? Bener kan? Dengan kayak gini, udah langsung dapet itu ngeblok gitu. Sebelahnya ada satu cermin biasa yang bisa ngelihat dari atas sampai bawah. Di sini langsung ada lemari dan ada meja kerja yang ada lacinya. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini premier. Udah datang 2 kali kita di rumah yang sebelumnya dan sebelumnya. Ini yang paling kecil. Kita mau buktiin di kamar mandinya. Kalau di kamar mandi yang kemarin, orang tinggi 185, lolos semua. Kalau ini, oke, kalau yang kecil agak kurang. Aduh. Nah, kalau gue mandi begini. Tapi masih bisa diangkalin sih bro. Gimana? Jongkok? Enggak, bangku plastik. Oke, bangku plastik. Oke, ini agak kurang ramah seperti yang di rumah berikutnya. Tapi kalau untuk orang di bawah 100, oh enggak, ini ya orang kayak gue kan nggak banyak bro, ya kan? 175 enak sih, beda 10 cm masih enak. Kalau untuk pemilihan materialnya menarik, kenapa? Karena ini bersih putih-putih dan cara naruh polanya bener, memanjang. Jadi kesannya kamar mandi ini luas. Yuk sekarang kita mau menuju ke lantai berikut ya. Lantai 2 ada apa? Ini bagus, railingnya pakai besi tempa. Habis itu dikasih kayu solid. Dan di bagian sini juga masih ada jendelanya nih. Jadi ya kita nggak usah khawatir kalau sampai ruangan ini gelap. Dan ini gue suka di bagian bawahnya sini. Balik lagi premier teman-teman. Disisain nggak langsung ditaruh di ujung. Nggak langsung ditaruh di ujung. Jadi meminimalisir ngelopek-ngelopek. Nah, begitu nyampe ke atas, di sini ada satu meja. Fungsinya bisa untuk bekerja, bisa untuk belajar juga, atau cuma sekedar untuk naruh. Lucu ya nih. Ini murah loh. Nah, inspirasi-inspirasi kayak gini nih. Oke. Informa. Jadi kalau teman-teman mau nyari ini bisa ada beli di Informa.
Lucu loh, ditaruh di sini tuh kayak sedikit-sedikit Yunani gitu rumah lo. Bener aja. Nah kalau lihat sini bro, keren ya? Keren. Berasa floralnya, enak juga. Informa juga kayaknya. Yuk, begitu naik, kita langsung ketemu di sebelah sana adalah kamar tidur orang tua. Ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya. Gue suka banget nih Premiere, dapat dari mana ya wallpaper ya? Gila. The moon taught me. Gimana baca bro? The moon taught me there is beauty in darkness too. That even when I don't feel whole, I am enough. Taught-nya salah tuh. Yang bener gimana? TAU GHT. Gitu ya? Bulan mengajarkanku bahwa ada kecantikan dalam kegelapan dan Oke, ada kecantikan dalam kegelapan. Bukan gitu bro. Bulan mengajarkanku kalau dalam kegelapan itu ada kecantikan juga kok. Gitu ya. Dan apa? Jadi ketika aku tidak merasa aku cukup, ketika aku tidak merasa penuh, aku merasa cukup. Itu bagus sih. Aku tidak merasa penuh, aku merasa cukup. Oke, bagus juga. Cuma terlalu berat untuk kamar anak ya. Suruh mikir. Iya, nggak gitu. Mestinya play, learn, play lagi. Repeat. Udah gitu aja, simple. Oke. Ini adalah kamar tidur anaknya, teman-teman. Gue suka banget. Kenapa? Karena pemilihan wallpaper itu nggak sembarangan. Kalau teman-teman lihat ini kan ada awannya. Awan itu horizontal. Yang akhirnya ngebikin kamar ini itu kelihatan lebih lebar lagi. Apalagi ada ginian ini. Ada tambahan-tambahan begininya untuk jadi headrest ya. Oke. Jadi kesannya malah manjang gitu. Dan menyatu banget sama pemilihan warna dari wallpapernya. Keren. Dan ini inspirasi juga teman-teman. Gue pikir tadinya ini adalah motif yang terlalu serius untuk kamar anak ya, HPL kayak gini. Tapi ternyata begitu dipadu-padan sama wallpaper ini menarik banget dan aduh keren banget sih. Gue mesti beli globe nih buat kamar tidur anak gue. Mudah-mudahan. Kan udah terbukti itu. Iya, it works man, benar. Mudah-mudahan bisa jadi keliling dunia. Oke, sekarang kita mau menuju mana? Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya luas. Oke. Ini keren banget. Wah keren banget men, ini mahal sih men kayaknya. Itu dari majalah bro, diputer-puter. Iya kan? Sini. Nih. Ini apa nih? Gue penasaran. Ini keren banget men. Gak ada mereknya. Siapapun kalian yang tahu ini belinya di mana, tolong komen. Gue suka banget. Gila, keren loh ini. Sumpah. Kalau ada yang tahu beneran serius komen deh. Bagus. Sumpah ini keren banget. Dan ngepas kayaknya ini custom deh, bro. Ngepas gitu. Masih beli lah, tapi keren. Apalagi di bagian belakangnya itu dikasih cat tekstur kayak gini nih. Gimana ya? Bisa kelihatan nggak, bro? Nih. Ya ada keras-keras kamprot gitu, abis itu di sini ditempel. Keren banget sih, keren banget ini, sumpah. Yuk sekarang kita lihat sini. Jadi begitu masuk ini dari sini, di sini adalah kamar tidur ya. Di sini masih ada kacanya, dan di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ukurannya cukup luas, dan yang pasti ada jendelanya, jadi nggak usah khawatir sama sirkulasi udaranya. Dan ini juga ditaruhnya sama kayak tadi, horizontal gitu polanya, jadi kesannya luas. Dan kamar tidur utamanya juga udah dapat monoblok. Kalau teman-teman pengen tahu kloset yang mahal ya kayak gini nih, jadi satu. Bukan terpisah atas sama bawahnya. Mahal nih, 8 juta sih nggak dapat kayaknya. Itu monoblok. Monoblok. Nah di sebelah sini, ini masih ada satu tempat yang bisa dimanfaatin sebagai walk-in closet. Oke, menarik sih. Bukan walk-in closet dong bro, lu nggak nyambung sama closet. Jatuhnya Lemari apa ya? lemari pakaian. Tempat spesial untuk lemari pakaian, gitu. Ya nggak sih? Benar? Iya. Yang di sini ya masih bisa bermanfaat untuk jadi meja rias. Ini enak loh meja riasnya, sumpah. Oke, menarik. Cuman kurang ada lampu. Udah pasti enak banget untuk dipakai berias. Nah teman-teman, sekarang kita udah ketemu Pak Dion dari Premiere. Apa kabar Pak Dion? Baik Mas Hilman. Nah, ini gimana nih?
perkembangan Premiere, kenapa orang harus beli di sini? Gini ya, ini saya ngelihatnya Premiere itu kualitasnya top banget. Material ya? Material dan workmanship-nya. Oke. Gitu. Proyek ini sangat amat bagus dari sisi pengerjaannya, dari sisi lokasinya yang sangat dekat dengan Jakarta ya, juga dengan fasilitas yang tersedia di proyek ini. Oke. Gitu. Kalau dekat dan lokasi, nah Bapak ngomong itu tuh gimana tuh? Oke, gini, saya kan orang properti ya. Buat pembeli itu biasanya yang membuat menarik adalah lokasi. Iya, Bener ya? Udah rumus. Bener ya, rumus ya? Pertama deh. Ini dari tol ini deket banget Mas Hilman. Cuman 5 menit. 5 menit? Tepatnya 1,7 km doang. Oke, dari gerbang 1,7 tol kilometer. Sawangan ya. Kita ke Jakarta, saya coba tes dari sini ke Simatupang, itu cuman nggak nyampe 20 menit. Cocok itu ya? jalan santai ya, nyetir santai. Apalagi ngebut. Waduh. Bakal lebih cepat lagi. Iya, 15 Dan menit kalau gitu. udah sampai Simatupang ya kita ketemu Citos segala macam, fasilitas banyak. Betul, ya. kita perkantoran. keluar tol ini langsung ada MRT Fatmawati kan? Gitu. Jadi Habisnya memang udah cocok nyambung buat lagi dia. kemana-mana ya. Betul. Oke. Nah kalau itu ngomongin lokasi Pak. Kalau ngomongin fasilitas gimana? Fasilitas cukup banyak ya. Bisa dibilang di daerah sini kita ini menyediakan fasilitas yang sangat komplit. Oke. Ada clubhouse itu ada isinya kolam renang, ada fitness center, ada taman bermain anak, barbecue area. Terus juga kita punya garden besar sekali dan jogging track yang mengelilingi perumahan ini. Gitu. Bahkan ada sunset deck juga, Mas Hilman. Saya tuh pernah nge-review di Premiere juga Pak. Tapi yang udah lebih lama dari ini. Itu hasil akhirnya, itu kan udah 10 tahun, 20 tahun ya Pak. Pohon itu luar biasa ya. Ini akan diterapin di sini juga nggak? Pastinya. Jadi kita memang ingin mengedepankan penghijauan ya, Jadi kita namanya promenade. Tentunya kita pingin ini menjadi apa ya, oase ya. Jadi nggak hanya jadi tempat tinggal, tapi juga mungkin tempat berlibur ya. Benar. Berlibur gitu. Jadi nggak hanya orang tinggal doang, tapi juga bisa merasakan suasana yang nggak jauh dari kota, tapi kesannya jauh dari kota gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang olahraga juga katanya udah ada jogging track yang panjang banget ya Pak? Berapa panjang tuh Pak? Jogging tracknya itu 3 kilo. 3 kilometer. Ya, jadi lumayan ya, mau lari keliling-keliling komplek tuh 3 kilo lumayan. Saya lari 3 kilo aja ngos-ngosan. 3 kilo dengan keadaan nanti akan pohon-pohon. Betul. Dan ini ada di Depok, sesuatu yang jarang sebenarnya di Depok begini ya. Dan yang pasti, ini kok dibangun semua ya Pak? Berarti akan ready stock dong ya? Yes, kita itu rencana akan serah terima sekitar kuartal 1 2024. Oke, menarik tuh. Jadi kalau beli sekarang, berapa kurang dari 6 bulan? Berapa bulan lagi udah bisa tempatin rumahnya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau menikah ya, buat jualan ke mertua nih, udah siap nih rumahnya nih. Dan itu ya kelebihannya Premiere. Betul. Bangun duluan. Yes. Karena ya mau ngejar ready stocknya ya. Jadi emang benar-benar nggak usah khawatir kalau developer ini kabur apa segala macam, nggak akan terjadi di Premiere. Tenang, kita udah banyak proyek dan kita sudah deliver, sudah 25 tahun. Dan satu lagi teman-teman yang belum tahu, kalau Premiere ini adalah kerjasama antara Prancis dan Jepang. Oke, makasih Pak Dion buat wawancaranya. Thank you. Di sini ada TV-nya. Thank you bro. Thank you bro. Apa? Lu nyari apa man? Oh, duan.